Selamat datang kembali di seri Filsafat untuk Pemula, di mana dalam seri ini kita akan membahas 100 pemikir utama dalam filsafat selama 100 hari. Baiklah teman-teman, kita akan menjelajahi pemikiran salah satu filsuf terbesar abad ke-20 yang bernama G.E. Moore. Ya, dia adalah seorang tokoh penting dalam filsafat analitik yang kemudian dikenal karena kontribusinya dalam bidang etika, epistemologi, dan pembelaan dia pada penggunaan akal sehat. Maka marilah kita bersiap untuk mengenal pemikiran Moore yang barangkali akan mengubah cara kita memahami kebenaran dan realitas. G.E. Moore. G.E. itu singkatan teman-teman dari kata George Edward ya. Jadi nama George Edward Moore sering sekali disingkat menjadi G.E. Moore atau sekedar Moore begitu saja. Nah, Moore lahir pada tahun 1873 di Inggris. Dia dikenal sebagai salah satu pendiri filsafat analitik ya. Dia terkenal karena pandangan dia yang sangat rasional dan kritik dia yang keras terhadap pandangan idealisme yang mendominasi filsafat pada masanya. Moore bukanlah seorang filsuf yang banyak menulis ya, tetapi kontribusi dia pada filsafat tentu sangat besar, utamanya dalam pengembangan teori etika dan epistemologi. Moore belajar di universitas elit yang sering kita sebut Universitas Cambridge ya, di mana nanti di tempat itu dia akan bergaul dengan Bertrand Russell ya, sesama filsuf analitik, dan Ludwig Wittgenstein ya, okay. Nah, meskipun lebih dikenal karena karya-karya dia dalam bidang logika dan analisis bahasa, Moore juga punya kontribusi yang besar dalam bidang etika, utamanya melalui pandangan dia tentang dalam tanda kutip kebaikan dan teori moral. Baik, mari kita langsung menukik ke masalah etika dan kebaikan intrinsik yang sering jadi kunci dalam pemikiran Moore. Jadi Moore mengemukakan bahwa kebaikan dalam tanda kutip ya bukanlah konsep yang bisa dijelaskan hanya dengan hal-hal yang bersifat material atau bisa diukur. Misalnya, kebahagiaan atau kesenangan. Menurut Moore, bukanlah definisi dari kebaikan, tetapi kualitasnya kan. Jadi tidak bisa diukur. Meskipun banyak teori etika yang mencoba mengukur kesenangan, kebahagiaan gitu ya. Tetapi bagi Moore itu tidak mungkin gitu. Nah, dalam prinsipia etika, jadi dia kalau Whitehead tadi ya itu dan Bertrand Russell itu membuat sebuah buku Principia Mathematica. Nah, Moore ini membuat Principia Ethica gitu ya. Nah, dalam karya dia Principia Ethica ini, Moore berargumen ya, dalam prinsip etis, Moore berargumen bahwa kebaikan itu adalah sesuatu yang bersifat murni, sehingga tidak bergantung pada apapun selain dirinya sendiri. Salah satu konsep penting yang kemudian Moore kenalkan adalah kesalahan naturalistik. Kesalahan naturalistik, apa itu? Kesalahan naturalistik itu semacam gagasan Moore bahwa sangat keliru untuk mencoba mendefinisikan konsep moral seperti kebaikan hanya berdasarkan hal-hal yang bisa diukur atau diperoleh secara empiris. Bagi Moore, hal-hal seperti keindahan, kebahagiaan, atau kebenaran adalah sesuatu yang tidak bisa disederhanakan ke dalam istilah yang lebih praktis, apalagi materialistik. Moore menekankan pentingnya untuk memandang kebaikan sebagai sesuatu yang memang tidak terdefinisikan dan harus dipahami langsung dari pengalaman manusia. Nah, itu tadi tentang etika. Lalu bagaimana Moore dalam filsafat analitik?
dan sejauh apa pengaruh dia ke dalam pengembangan filsafat analitik. More adalah salah satu tokoh utama ya dalam perkembangan filsafat analitik. Filsafat analitik sendiri mungkin sudah kita bahas ya pada video sebelumnya, adalah suatu aliran filsafat yang menekankan pada pentingnya analisis bahasa dan logika dalam memahami masalah-masalah filosofis. Nah, More sangat percaya bahwa banyak masalah filsafat itu muncul karena ketidakjelasan dalam bahasa yang digunakan. Misalnya, dalam pengertian tentang keberadaan atau eksistensi, ya, kita harus membedakan dengan jelas apa yang kita maksud dengan mengatakan sesuatu itu ada. Nah, More memberikan contoh sederhana tetapi sangat mendalam untuk menunjukkan betapa pentingnya kejelasan ini. Salah satunya adalah ketika dia mengatakan begini, saya tahu ini adalah tangan saya. Nah, saya tahu ini adalah tangan saya. Ya, saya tahu ini adalah tangan saya. Dengan menggunakan contoh konkret seperti ini, More menunjukkan bahwa filsafat bisa sangat berguna jika kita kembali ke hal-hal dasar yang jelas dan dapat kita verifikasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini tangan saya, kan gitu kan? Bisa diverifikasi. Nah, tangan saya kemudian berarti ada, ya kan? Nah, dia berusaha untuk membedakan filsafat yang penuh dengan spekulasi yang tidak terarah, dan dia berusaha untuk dia singkirkan itu, dan dia lebih memilih ya. Jadi dia membedakan filsafat yang penuh spekulasi dengan filsafat yang langsung berfokus pada permasalahan konkret yang bisa kita temui dalam pengalaman kita sehari-hari. Jadi daripada saya mengatakan saya ada, lebih baik saya tahu ini adalah tangan saya ada, kan begitu. Nah, More ini juga memberikan kritikan yang kuat ya pada skeptisisme dan idealisme ya, aliran filsafat itu, idealisme. More sangat kritis ya pada khususnya skeptisisme ekstrim ya, dan pandangan idealistik ya, yang berusaha menyatakan bahwa dunia ini hanya ada dalam pikiran kita. Dalam banyak argumen dia menantang pandangan yang mengatakan bahwa kita tidak bisa mengetahui dunia luar dengan pasti, atau bahwa hanya pikiran manusia yang sebenarnya ada. Ya. Kan ada Descartes kan jelas itu ya, saya berpikir maka saya ada, gitu kan. Tidak ada yang lain kecuali berpikir, gitu kan. Kemudian karena berpikir kemudian ada. Nah, More tidak setuju dengan itu. Sebagai contoh, dalam buku dia yang menulis yang berjudul A Defense of Common Sense ya, More berpendapat bahwa keyakinan dasar kita tentang dunia seperti eksistensi benda-benda material di luar pikiran kita adalah sesuatu yang memang sangat rasional dan tidak lagi perlu dipertanyakan. More mengkritik pandangan idealistik seperti yang dikemukakan oleh Hegel, dan dia berpendapat bahwa kita harus menerima kenyataan bahwa dunia ini ada dengan cara yang objektif dan memang terlepas dari pikiran kita. Jadi sesuatu yang ada itu tidak selalu ada karena kita bisa pikirkan, tetapi yang tidak bisa kita pikirkan pun kan tetap ada meski tidak bisa kita pikirkan secara objektif. Misalnya Anda tidak mengenal, kita orang Indonesia ya, tidak pernah mengenal makanan tertentu di luar negeri. Bukankah makanan itu ada meskipun kita tidak mengenalnya, gitu. Nah, Oke, J.E. More dan filsafat kontemporer, apakah ada hubungannya? Oke, walaupun J.E. More tidak menulis banyak beberapa filsuf besar lainnya ya, termasuk Bertrand Russell misalnya, atau Ludwig Wittgenstein misalnya, pengaruh J.E. More sangat besar dalam filsafat kontemporer, terutama dalam perkembangan filsafat analitik. Pemikiran J.E. More akhirnya punya pengaruh yang besar pada filsuf lain
termasuk Bertrand Russell dan Ludwig Wittgenstein, yang kemudian akan melanjutkan karya Moore itu dalam logika dan analisis bahasa. Lebih dari itu, kontribusi Moore terhadap etika dan epistemologi, utamanya ya tentang pentingnya membedakan antara hal-hal yang bisa kita ketahui secara langsung dan hal-hal yang bersifat spekulatif. Kontribusi dia pada etika dan epistemologi itu membuka jalan bagi pemikiran modern tentang cara kita memahami pengetahuan dan moralitas. Nah, oke, itu agak mungkin tadi ya agak pembahasan agak cukup tinggi ya. Tapi kalau kemudian kita turunkan ke bumi ya, apa yang bisa kita pelajari dari Moore untuk kehidupan kita sehari-hari yang sederhana dan pemula ini? Dari Moore mungkin kita bisa belajar banyak ya tentang bagaimana berpikir dengan jelas dan langsung. Moore mengajarkan kita bahwa filsafat tidak harus bersifat abstrak atau rumit untuk menjadikan dirinya bermakna. Dia tunjukkan bahwa kadang-kadang kita memang perlu kembali ke dasar-dasar dan justru mempertanyakan hal-hal yang sebenarnya sudah kita anggap jelas dan kita abaikan ya, seperti eksistensi dunia fisik dan kenyataan yang ada di sekitar kita ini gitu kan. Oke. Selain itu, Moore juga mengingatkan kita untuk tidak mudah terjebak ya dalam kerumitan teori-teori yang tidak jelas. Dan untuk itu, sebaiknya kita lebih mengutamakan pengamatan langsung kita dan pengalaman nyata kita untuk menentukan apa yang benar. Di tengah dunia yang tentu saja penuh dengan spekulasi ya, orang berspekulasi A, berspekulasi B gitu ya. Kan kadang kita bingung gitu ya, yang mana yang benar itu. Nah, Moore itu sebenarnya mengajarkan kita untuk pentingnya menjaga kesederhanaan dalam berpikir. Kesederhanaan dalam berpikir. Demikian pembahasan kita tentang J.E. Moore. Terima kasih telah bergabung dalam episode kali ini. Untuk mengenal lebih dekat pemikiran J.E. Moore, Anda bisa membacanya sendiri. Yang jelas dia adalah sang pembela akal sehat dan kebenaran. Pemikiran Moore tentang realisme, etika, dan filsafat analitik sampai sekarang masih relevan untuk dipelajari. Jika Anda menikmati video ini, tentu jangan lupa untuk like dan silahkan berkomentar untuk menambahkan yang mungkin tidak saya katakan dalam video ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan menjelajahi pemikiran filsuf hebat lainnya. Tetap berpikir kritis dan terima kasih.